Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar dari pengantar rekayasa desain. Di sini kami mengambil tentang website IKMS, yaitu aplikasi pemantauan tumbuh kembang balita. Ada Nabila Kusumawardani, Syifa Erdining Tias, dan Ardi Fadilah Akbar. Untuk dapat menyukseskan pencapaian sasaran pembangunan milenium pada tahun 2015 dalam bidang kesehatan, maka dikembangkanlah Kartu Menuju Sehat atau yang biasa kita sebut KMS. Kartu ini membuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri, berat atau tinggi badan menurut umur, mencatat pemberian kapsul vitamin A, serta vaksinasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, yaitu salah satunya internet, kami memanfaatkan jaringan internet tersebut dengan membangun sebuah website EKMS mampu membantu kader di perdesaan dan juga memudahkan ibu untuk mengetahui tumbuh kembang anak tersebut. Hal ini dilakukan karena seringnya permasalahan ketidaktersediaan data yang kerap terjadi karena kerusakan fisik dari kartu tersebut, kemudian pencatatan yang tidak teratur, serta pemberian penyuluhan yang kurang sesuai dari kader akibat kesalahan pembacaan grafik maupun data penggunaan KMS. Tujuan manfaat pada website Posyandu yaitu bertujuan mengembangkan aplikasi tumbuh kembang balita berbasis website untuk kader Posyandu di pedesaan. Manfaat dapat mengatasi permasalahan ketidaksediaan data atau informasi secara cepat, akurat, dan ketepatan terhadap perkembangan balita dengan biaya yang murah. Pada blok diagram kali ini merupakan tahapan penggunaan atau cara kerja dari sistem apabila akan digunakan. Tahap awal penggunaan yaitu membuka web Posyandu, login kader Posyandu, masuk ke halaman utama pada Posyandu, selanjutnya itu daftar dan pilih anak pada website, selanjutnya pilih kondisi aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama aktivitasnya itu yaitu harus menginputkan data dan pengukuran anak. Selanjutnya masukkan data tinggi, berat, dan lingkar kepala. Lalu disimpan ke halaman save. Aktivitas yang kedua itu catatan imunisasi akan ditampilkan pada web Posyandu. Selanjutnya itu grafik pada web Posyandu akan terlihat pada halaman tersebut. Terakhir yaitu selesai. Kemudian, selanjutnya pada halaman awal website IKMS atau website Posyandu sendiri itu terdapat login dan juga sign in. Login ketika petugas kader ataupun ibu Posyandu telah memiliki akun sehingga dapat langsung login ke dalam website. Jika belum memiliki akun, dapat menggunakan fitur sign in sehingga harus registrasi terlebih dahulu dan juga memasukkan data dirinya masing-masing sesuai yang ditentukan. Selanjutnya, terdapat halaman login yang dapat digunakan oleh ketua Posyandu, petugas kader, dan juga ibu dari anak yang mendaftar Posyandu. Sebelum itu harus mempunyai email dan password yang sudah terregistrasi. Selanjutnya, jika ibu dari anak Posyandu belum memiliki akun, maka harus meregistrasi akunnya dulu terlebih dahulu dengan mengisikan data diri dari nama ibu, nama anak, alamat tinggal, kemudian tempat tanggal lahir dari anak, kemudian posisi Posyandu terdekat. Kemudian dilanjutkan dengan mengisikan kelamin anak, nama ayah, dan username yang akan digunakan untuk masuk ke dalam web IKMS, dan password yang akan digunakan. Kemudian jika telah selesai mengisikan data diri tersebut, langsung masuk ke sign in peserta. Jika untuk petugas kader, masuk ke dalam sign in kader. Jika ibu dari anak Posyandu yang didaftarkan telah selesai, maka kemudian login ke dalam web IKMS akan tampil berupa menu awal dari web IKMS itu sendiri. Terdapat data diri dari anak ibu yang mendaftar, kemudian menu pertumbuhan, menu vitamin, menu imunisasi, dan menu grafik IKMS. Pada tampilan ini berupa menu dari pertumbuhan yang dapat memperlihatkan perkembangan tumbuh anak dari berat, tinggi, dan lingkar kepala berdasarkan sesuai dengan tanggal penimbangan Posyandu yang dilakukan oleh anak tersebut. Terdapat juga keterangan petugas dan juga usia lebih merinci dari
anak tersebut. Kemudian, jika ibu memilih menu vitamin, maka akan terlihat deskripsi pemberian vitamin yang disarankan oleh petugas kader ketika menimbang agar tumbuh kembang dari anak lebih baik dan lebih cepat. Selanjutnya terdapat menu imunisasi. Di dalamnya terdapat tanggal imunisasi dan petugas. Kemudian obat yang diberikannya berupa apa. Selanjutnya yang terakhir, pada akun Ibu Posyandu terdapat grafik IKMS dari pertumbuhan kembang anak yang setelah dilakukan penimbangan dan juga beberapa pengukuran. Terlihat grafik untuk menentukan apakah anak yang ditimbang mempunyai gizi yang baik, gizi yang kurang, atau gizi yang buruk. Pada case kedua ini dilakukannya login oleh petugas kader atau ketua kader. Kemudian terdapat menu tampilan, menu awal dari web setelah dilakukan login. Terdapat profil dari kader, kemudian data dari ibu balita, kemudian data dari balita, kemudian jadwal yang dapat ditentukan oleh petugas kader untuk melakukan posyandu. Pada menu profil, terdapat data diri dari petugas kader. Terdapat nama, email, telepon, dan alamat. Dapat diedit dan juga dapat disimpan kembali oleh petugas kader sendiri. Jika petugas kader memilih menu ibu balita, maka terdapat beberapa profil nama-nama ibu balita dengan beserta alamatnya. Dapat dilakukan juga penambahan dari akun ibu balita tersebut. Akun ibu balita terlihat terdapat nama, email, telepon, dan alamat. Dapat juga dilakukan pengeditan, kemudian juga penyimpanan oleh petugas kader. Jika petugas kader memilih menu balita, maka terlihat beberapa akun atau beberapa nama dari balita-balita yang terdaftar pada posyandu tersebut. Terdapat nama dari anak, kemudian nama dari ibu, kemudian jenis kelamin atau gender dari anak tersebut. Dapat dilakukannya juga penambahan dari anak posyandu tersebut. Jika petugas kader telah memilih salah satu anak, maka akan keluar menu tampilan awal, yaitu terdapat beberapa fungsi menu, ada profil balita, kemudian menu pertumbuhan, menu vitamin, menu imunisasi, dan menu grafik IKMS yang dapat ditambahkan datanya oleh petugas kader. Jika petugas kader memilih menu profil balita, maka akan muncul profil dari balita tersebut dengan berisikan nama dari anak balita, kemudian nama ayah, nama ibu, usia, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga alamat. Kemudian dilakukannya beberapa fungsi, yaitu ada edit dan juga penyimpanan dari data yang telah berubah. Selanjutnya, masuk ke menu pertumbuhan ketika kader atau petugas kader memilih menu pertumbuhan untuk dilakukannya penambahan input data dari balita tersebut atau dari anak tersebut yang berisikan dengan data diri dari petugas tersebut, kemudian berat dari balita yang telah ditimbang, kemudian tinggi yang telah diukur, kemudian lingkar kepala yang telah diukur oleh petugas kader. Kemudian petugas kader pun dapat mengubah atau menghapus data dari yang telah dimasukkan. Kemudian dapat disimpan kembali. Jika petugas kader ingin menambahkan catatan vitamin yang harus diberikan kepada balita, dapat menggunakan menu vitamin, yaitu untuk menambahkan not vitamin yang harus diberikan. Kemudian juga dapat mengubah atau menghapus data vitamin yang harus diberikan atau harus dihilangkan. Kemudian dapat juga melakukan penyimpanan. Selanjutnya, jika penjadwalan imunisasi sedang dilaksanakan, maka petugas kader akan memilih menu imunisasi. Kemudian dilakukannya imunisasi dan dimasukkan datanya seperti pada tampilan berikut. Petugas kader juga dapat mengubah, menghapus, atau menambahkan data dari imunisasi yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, petugas kader dapat menggunakan menu grafik IKMS
untuk melihat perkembangan dari balita yang sedang dilakukan pengukuran, sehingga dapat dilakukan pertambahan not kepada ibu balita ataupun vitamin yang harus diberikan untuk menambahkan gizi atau perkembangan dari anak balita tersebut. Pada grafik IKMS ini terlihat beberapa indikator yaitu gizi baik, gizi kurang, dan gizi yang buruk. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai website IKMS, yaitu aplikasi pemantau balita. Terima kasih.